Baik, pemirsa Pol TV untuk membahas lebih lanjut terkait informasi revitalisasi kawasan Benteng Kuto Besak. Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Irman selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang. Halo, selamat siang Pak Irman. Halo, selamat siang. Selamat siang, pemirsa Pol TV. Baik Pak Irman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang untuk berbincang bersama pemirsa Pol TV. Pak Irman, untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini, bisa dijelaskan ini Pak, kenapa memilih revitalisasi di kawasan Benteng Kuto Besak ini Pak? Ya, ini juga menjadi salah satu program strategis dari pemerintah daerah Kota Palembang ya. Pada saat ulang tahun Kota Palembang tahun 2025 kemarin, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan memberikan hadiah, katakanlah seperti itu, kepada pemerintah Kota Palembang melalui dana bantuan khusus gubernur untuk melakukan revitalisasi BKB. Dan revitalisasi BKB sendiri ini juga menjadi salah satu masuk dalam RPJM daerah ya. Sehingga memang pada waktunya ini perlu dilakukan revitalisasi, peremajaan, dan menyesuaikan desain dengan kekinian. Dan kebetulan saya yang saat ini bertugas di Dinas Pariwisata, menjalankan tugas ataupun amanah ini untuk bisa memberikan ruang publik yang representatif buat masyarakat Kota Palembang, tentunya melalui pekerjaan revitalisasi BKB ini. Oke, baik Pak. Nah, lalu untuk revitalisasi BKB ini, apakah bagian dari upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Palembang? Ya, sangat relevan sekali untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kota Palembang ya. Kita tahu bahwa di Kota Palembang ini tidak ada wisata alam ya, lebih banyak pada wisata buatan seperti ini, dan juga ada heritage tourism mungkin untuk wisata religi. Dan BKB menjadi salah satu destinasi andalan bagi Kota Palembang. Tentunya harus kita jaga, kita bagaimana melalui revitalisasi BKB ini ke depan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Palembang. Oke, baik Pak. Nah, lalu untuk proyek revitalisasi BKB ini sendiri, dari proses dan juga perencanaannya sendiri, melibatkan pihak ketiga ataupun dari budayawan di Kota Palembang sendiri? Oh ya, saya dengar kemarin informasi terakhir juga melibatkan para budayawan Kota Palembang, dan sebelum juga dilakukan revitalisasi ini telah melakukan konsultasi, telah turun ke lapangan, memeriksa, mengecek langsung ke lokasi BKB itu sendiri, dan memang budayawan juga memberikan informasi dan keterangan tidak ada yang menjadi cagar budaya di sana untuk menjadi lokasi kegiatan revitalisasi BKB itu sendiri. Oke, baik Pak. Nah, ini pemirsa Pol TV juga mungkin sedikit penasaran bagaimana ini terkait konsep dari revitalisasi BKB ini seperti apa Bapak? Ya, dari desain engineering yang ada, di ide yang ada, bahwa kegiatan revitalisasi BKB ini diharapkan nanti ke depannya ada ruang publik yang representatif, di mana di situ juga masyarakat ataupun warga Kota Palembang bersama keluarga dapat aman, nyaman, juga ada satu tempat yang menjadi wisata keluarga juga untuk menikmati keindahan tepian di Sungai Musi. Dan juga kami nanti ke depan kalau nanti selesai akan bekerja sama dengan beberapa asosiasi travel agent mungkin untuk membuatkan paket wisata bagi calon wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Palembang, dengan bekerja sama juga mungkin pemilik perahu ataupun ketek wisata gitu ya, sehingga melalui kerjasama dan kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan sekaligus juga mempromosikan keindahan Sungai Musi ataupun destinasi di tepian Sungai Musi. Baik, nah kalau untuk revitalisasi di BKB ini sendiri Pak, apakah mengubah dari bentuk asli keseluruhan atau hanya memperbanyak fasilitas saja? Oh, oke. Untuk revitalisasi BKB ini sebetulnya tidak terlalu banyak yang dirubah ya, antara lain perbaikan pagar, daripada pagar yang ada sekarang mungkin lebih rendah, mungkin agak ditinggikan untuk safety juga. Kemudian pergantian flooring atau pergantian lantai, kemudian juga ada perbaikan saluran, dan fasilitas lainnya untuk kaum disabilitas mungkin juga disiapkan, kursi santai, juga ada beberapa spot foto yang mungkin bisa menjadi andalan buat pengunjung destinasi wisata di BKB itu sendiri. Baik Pak, nah kita ketahui bersama kan BKB atau Benteng Kuto Besak ini menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan maupun di luar Kota Palembang. Nah, selama proses revitalisasi ini sendiri, apakah kawasan di BKB akan ditutup Bapak? Ya, melalui kesempatan ini saya juga atas pemerintah Kota Palembang
mengaturkan permohonan maaf kepada warga masyarakat Kota Palembang untuk sementara kawasan BKB yang menjadi pusat kegiatan revitalisasi ini ditutup untuk sementara kegiatan berlangsung. Dan sebagai informasi juga bahwa revitalisasi BKB ini berlangsung 2 tahap ya. Yang pertama ini di akhir tahun 2025 dan nanti dilanjutkan di awal tahun 2025. Harapannya menjelang juga nanti hari jadi Kota Palembang ataupun ulang tahun Kota Palembang juga bisa langsung dapat kita manfaatkan melalui event ataupun kegiatan-kegiatan lainnya untuk memberikan sajian juga entertain buat warga masyarakat di Kota Palembang. Oke, baik. Tadi juga sudah Bapak sebutkan bahwa revitalisasi di BKB ini juga tidak dilakukan signifikan yang perubahan terlalu besar. Ini berarti tidak berdampak pada nilai sejarah dan budaya dari BKB itu sendiri ya Pak ya? Betul, justru Bapak Wali Kota Palembang, Wakil Wali Kota Palembang juga menghidupkan kembali inginnya, yakni pusatnya adalah Benteng Kota Busa yang di belakangnya itu ya. Jadi justru itu akan menjadi landmark seperti itu, ataupun satu destinasi wisata, ataupun tulisan Benteng Kota Busa saja, sehingga Benteng Kota Busa ini tidak hanya plazanya atau pelatarannya saja, tapi juga ada nilai-nilai sejarah dari keberadaan Benteng Kota Busa yang di belakangnya itu. Oke, baik. Berarti malah menambah nilai-nilai sejarah yang ada di Kota Palembang ya Pak ya? Betul, betul. Baik, nah nanti setelah revitalisasi ini apakah nanti akan ada penambahan fasilitas seperti ruang terbuka hijau, tambahan parkiran, dan lain-lain juga Pak? Ya, jadi memang parkir, kemudian pedagang juga harusnya menjadi perhatian bersama ya, warga masyarakat harus menumbuh kembangkan kesadaran wisata. Dalam hal ini pedagang juga harus dapat diatur ataupun ditata, parkir juga harus disiapkan kantong-kantong parkir yang bagus, dan ini tidak terlepas dari kolaborasi juga dengan teman-teman OPD lainnya dari Dinas Perhubungan, Satpol PP dan sebagainya ya, karena ini tidak hanya menjadi bagian dari Dinas Pariwisata saja untuk memajukan sektor pariwisata di Kota Palembang. Tentu ada kolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder lainnya. Baik Pak Irfan, untuk setelah dilakukannya revitalisasi nanti, apakah ada regulasi khusus bagi masyarakat ataupun wisatawan ataupun para penjualan yang ada di sekitar BKB nanti Pak? Ya, itu tadi seperti yang saya jelaskan, perlu ada persepsi yang sama dalam mengatasi persoalan ini ya, agar tidak terulang kembali. Palembang harus lebih baik, brandingnya juga dalam aspek pariwisata harus lebih baik lagi, sehingga kolaborasi yang dimunculkan dengan dinas terkait akan lebih bersinergi dalam mengatasi persoalan-persoalan ini. Mengenai regulasinya, nanti tentu dari aparat ataupun dari pihak terkait, OPD terkait yang tentunya menyiapkan hal ini semua. Baik, nah kalau untuk setelah revitalisasi nanti bagaimana ini Pak strategi promosi dari pemerintah sendiri untuk BKB nanti Pak? Ya, kita rencana tanggal 11 November ini akan ada launching Calendar of Event tahun 2026. Ya, Dinas Pariwisata akan meluncing Calendar of Event di tahun 2026 yang mana di situ terangkum semua event yang akan kita selenggarakan di tahun 2026. Ada top 10-nya juga, ada top 10 event yang akan diselenggarakan, namun juga diikuti oleh beberapa event dari teman-teman lainnya, sehingga Kota Palembang harapannya di tahun 2026 banyak event yang dapat mengundang atau mendatangkan wisatawan baik domestik maupun wisatawan dari mancanegara. Baik, Pak Irman, terakhir himbauan dan juga harapannya ke depan ini Pak terkait pariwisata yang ada di Kota Palembang, silakan. Ya, harapannya di sektor pariwisata yang ada di Kota Palembang, yang pertama perlu kita sadari bahwa sektor pariwisata ini menjadi bagian yang sangat penting, khususnya bagi Kota Palembang sebagai kota jasa. Perlu support, dukungan, kolaborasi dari semua pihak, dari stakeholder yang ada, terutama dari warga masyarakat Kota Palembang ini sendiri. Bagaimana membranding, menciptakan kondisi yang kondusif, nyaman, aman, sehingga para wisatawan yang datang ke Kota Palembang juga merasa aman, setelah meninggalkan Kota Palembang juga meninggalkan kenangan yang baik, dan tentunya ini menjadi kebanggaan buat kita kalau seandainya wisatawan yang datang itu meninggalkan kenangan yang baik dan akan berencana mengulang kembali datang ke Kota Palembang. Untuk pengembangan beberapa destinasi juga terus diupayakan. Tapi yang paling penting dalam sabta pesona wisata juga rasa aman itu yang paling prioritas, yang paling utama. Oleh karena itu, rasa aman ini juga tidak menjadi tugas ataupun tanggung jawab pemerintah daerah ataupun aparat keamanan,
tapi juga membutuhkan kesadaran dari semua pihak, dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang, baik itu pedagang maupun pengaturan parkir dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Irman atas waktunya sudah Sama-sama. bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Dan kita doakan bersama juga revitalisasi di Benteng Kota Besar ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Amin. sekali lagi Pak Irman, selamat beraktivitas Sama-sama. kembali. Ya.